Shalom. Begitu banyak pertanyaan yang masuk di Facebook, di Messenger, dan di WhatsApp saya. Mereka bertanya, Pastor, itu kami dengar bahwa kitab yang kita pegang itu adalah palsu, atau sudah dipalsukan, atau yang lebih parah dikatakan nyontek dari kitab lain. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pentingnya kita belajar sejarah. Orang Yahudi berkata kitab Tanak. Mereka mengistilahkan, memberi nama itu kitab Tanak. Kitab Tanak itu terdiri dari, yang pertama adalah kitab Musa atau Torah, dimulai dari Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, diakhiri dengan kitab Ulangan atau Sefer Elihadi Farib. Lalu ada kitab Nebiim atau kitab para nabi, nabi awal dan nabi akhir. Nabi awal dikatakan Nebiim Risonim dan nabi akhir dikatakan Nebiim Aharonim. Lalu ada juga tulisan-tulisan suci, namanya Ketubim, dimulai dari kitab Mazmur atau Tehilim. Nah, bahkan di dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-44, saudara, Tuhan Yesus katakan apa? Bahkan tentang Tuhan Yesus sendiri, tentang anak manusia, dikatakan dari kitab Torah, lalu dikatakan kitab para nabi, Nebiim tadi, dan kitab Mazmur, Tehilim tadi, saudara, bahwa kedatangan anak manusia sudah dinubuatkan. Nah, sekarang kalau kita lihat dari zaman Abraham hidup itu saja sudah 4.000 tahun sebelum Masehi. Torah muncul, Taurat 5, kitab Musa itu, sementara Musa hidup sekitar 1400 sampai 1575 sebelum Masehi. Nah, di dalam kitab kita itu, saudara, itu semua sejarah dari mulai penciptaan dunia, Adam dan Hawa, Nuh, bahkan Abraham yang dikatakan bapak orang beriman, itu sudah ada. Sementara kitab lain yang menuduh kita tuh palsu atau kita nyontek dari kitab mereka tuh ada baru abad ke-7 tahun Masehi. Sama juga begini, saudara. Saya tamat SMA. Nah, saya ingat biasanya zaman-zaman sekolah dulu, kalau saya tamat SMA, nanti muncul kader-kader baru, mereka tuh masih kelas 1 SMP. Mereka tuh lihat atau nyontek dari hasil-hasil ulangan saya. Ya, karena puji Tuhan saya terbilang juara kelas, bahkan bintang sekolah, juara umum di sekolah, saudara. Nah, mereka tuh nyontek dari saya, sementara mereka tuh kader baru muncul tahun-tahun berikutnya. Tapi mereka, kader-kader baru ini, saudara, berkata bahwa saya yang nyontek dari mereka. Kan gak masuk akal, saudara. Tapi kita senyumin aja. Yang penting kita harus tahu sejarah. Karena saya banyak menjumpai, banyak pendeta jadi-jadian, banyak gembala sidang jadi-jadian. Kenapa? Banyak orang yang cuma sekolah Alkitab 3 bulan, lalu jadi sarjana teologi. 6 bulan, tiba-tiba jadi master teologi. Dan ngerinya mereka yang tanpa background sekolah Alkitab, mereka pegang sidang gereja, saudara. Akhirnya mereka nggak ngerti apa-apa. Yuk, kalau kita jadi pemimpin gereja, atau kita jadi penginjil, biarlah kita lahir secara normal, lahir dari Roh Kudus, bukan lahir secara prematur. Indonesia for Christ, Indonesia for all nations. Salam revivalist, maju terus, God bless.